Oke, kita lanjutkan. Lukas pasal 9 ayat yang pertama sampai 6. Berbicara kepada kita tentang hal yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus sendiri yang dari kota-kota dan desa ke desa memberitakan Injil, di sini Tuhan Yesus juga mengutus ke-12 muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Apa yang dia perintahkan, nah ini tentu terbatas kepada kondisi pada masa tersebut. Tapi dari hal ini kita bisa mempelajari, menarik beberapa prinsip atau pegangan supaya kita orang-orang Kristen pada masa sekarang dan gereja tahu bagaimana caranya kita melakukan pekerjaan misi. Ya, jadi mari kita lihat ayat pertama dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, katanya kepada mereka, apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Dia mengutus ke-12 orang muridnya ini, dan Dia bekali mereka dengan tenaga dan kuasa. Ya, supaya ke-12 murid ini, mereka bisa mengusir setan-setan. Dan mereka juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, hal pertama yang kita amati di sini adalah ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pada masa tersebut untuk pergi memberitakan Injil, Dia juga bekali mereka dengan kuasa. Ya, supaya mereka bisa melakukan mujizat. Dan kita bertanya, kenapa murid-muridnya ini harus dibekali dengan kuasa dan mujizat seperti ini? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat dunia ini. Dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Dia adalah Allah sendiri. Dari situlah kita mengenal bahwa Sang Pencipta alam semesta kita ini sesungguhnya adalah Allah yang Tritunggal. Ya. Allah yang Esa, tetapi dalam Allah yang Esa dan satu ini ada 3 pribadi yang dibedakan. Yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi kita membaca di kitab Ibrani pasal pertama, di situ dengan jelas mengajarkan bahwa anak itu adalah Allah. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah. Lalu bagaimana kita memahami ajaran demikian di dalam kitab suci? Maka gereja mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Esa, tapi di dalamnya ada 3 pribadi yang dibedakan. Nah, bagi orang Israel, ini adalah satu hal yang tidak mereka pahami. Mereka berpikir Allah itu Esa dan hanya satu pribadi. Kita sebut itu dengan istilah monoteistik absolut.
Tapi sesungguhnya di Perjanjian Lama ada banyak petunjuk bahwa Allah itu sebetulnya tidak absolut monoteisme ini. Tidak hanya satu pribadi, tapi 3 pribadi. Contohnya, ya, di kitab Yesaya kita mendengar bahwa juru selamat yang akan lahir ini dipanggil apa? Bapa yang kekal, Allah yang Maha Kuasa. Dan kita juga mendengar Mika berkata bahwa keberadaannya itu sudah ada dari dahulu kala, dari awal sekali. Masalahnya adalah sisi seperti ini atau nuansa demikian di kalangan orang Yahudi itu tidak dipahami. Sehingga pada masa Tuhan Yesus, ketika Tuhan sendiri telah dilahirkan ke dalam dunia ini, juru selamat yang adalah anak Allah telah datang, orang Yahudi mereka tidak paham. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar dan berbuat dan menyatakan diri sebagai anak Allah, dia ditolak. Karena bagi mereka itu kedengarannya ada sebuah ajaran yang asing. Walaupun sebetulnya tidak harus asing. Karena di Perjanjian Lama sudah ada petunjuknya tentang hal ini. Jadi murid-murid ini dibekali dengan kuasa supaya bisa berbuat mukjizat untuk apa? Untuk membuktikan, untuk meneguhkan bahwa ajaran mereka, Yesus adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah anak Allah, itu benar-benar adalah kebenaran. Karena ada kuasa ilahi, kuasa dari surga yang menyertai pemberitaan mereka atau pengajaran mereka ini. Nah, jadi pada masa awal sekali, ketika Injil mulai diberitakan, ketika pengajaran bahwa Yesus adalah Juru Selamat, anak Allah, diberitakan, supaya orang-orang ini bisa percaya, maka mereka dibekali, disertai dengan kuasa dan tenaga dan kemampuan untuk berbuat mujizat. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana dengan kita yang di masa sekarang ini? Apakah kita bisa pergi dan juga meminta diberikan kuasa seperti ini untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan-setan? Gerakan karismatik tidak paham hal yang satu ini. Mereka selalu berpikir, kalau di Perjanjian Baru, murid-murid Yesus disertai kuasa demikian, maka kami di masa sekarang juga harus disertai dengan kuasa demikian. Kalau orang dahulu harus diyakinkan dengan mujizat, kita sekarang juga mau menggunakan mujizat untuk meyakinkan orang. Bapak Ibu, satu pertanyaan kritis. Apakah orang-orang di zaman Perjanjian Baru bisa diyakinkan dengan mujizat? Tuhan Yesus berbuat begitu banyak mujizat. Dan murid-murid ini diutus dan dibekali dengan kemampuan untuk berbuat mujizat. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa firman Tuhan, Injil yang diberitakan ini sungguh-sungguh berasal dari Allah. Tujuannya bukan untuk membuktikan. Karena faktanya adalah mereka tidak percaya. Itu adalah faktanya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada berapa orang yang masih bersama Tuhan Yesus? Tinggal murid-muridnya itu saja. Orang-orang banyak yang melihat semua mujizat Tuhan Yesus, melihat semua mujizat murid-muridnya. Adakah mereka percaya? Mereka tidak percaya. Nah, kita kembali. Jadi kuasa dan mujizat ini diberikan kepada murid-muridnya, itu tujuannya adalah
untuk mengukuhkan bahwa apa yang mereka ajarkan itu bukan omong kosong. Tetapi benar-benar ada Bapa di surga yang juga mengkonfirmasi bahwa apa yang mereka katakan itu adalah benar. Maka Bapa surgawi berikan mereka kuasa untuk bisa mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kita pada masa sekarang sebetulnya setelah abad pertama berlalu, orang-orang Kristen dalam sejarah gereja tidak diberikan lagi kuasa demikian. Lalu kita berpikir, sekarang kalau kita pergi menginjil dan tidak mempunyai kuasa demikian, tidak bisa menunjukkan sesuatu yang menghebohkan, apakah ada orang yang mau mendengarkan kita memberitakan Injil? Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang kita miliki sekarang. Tuhan Yesus memberikan kepada semua orang percaya Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, bersama dengan kita. Roh Kuduslah yang bisa bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil. Roh Kuduslah yang bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang kita katakan tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Roh Kuduslah yang akan meyakinkan hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang harus bertobat agar mereka bisa memperoleh keselamatan. Kita memang tidak mempunyai kuasa mujizat, tapi kita mempunyai kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan membuat orang itu bertobat. Jadi kalau kita pergi memberitakan Injil, kita harus berdoa. Ya. Dan penuh dengan kesadaran, keyakinan bahwa Roh Kudus harus bekerja di hati orang yang mendengarkan firman, yang mendengarkan Injil. Roh Kuduslah yang akan menolong mereka untuk percaya. Hati mereka diyakinkan ya oleh firman yang kita sampaikan. Jadi kita bukan tanpa pertolongan, tapi kita mempunyai kuasa yang lebih besar daripada kuasa mujizat. Karena kuasa mujizat tak bisa membuat orang bertobat. Tapi kuasa Roh Kuduslah yang bisa meyakinkan hati orang akan kebenaran Injil itu. Dan benar-benar bertobat menjadi seorang yang baru. Seorang murid Kristen yang sejati. Nah, kita lihat lagi. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ini, apa perintah yang dia katakan kepada mereka? Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Seringkali orang salah paham tentang hal yang satu ini. Dan mereka bilang, oke, jadi kalau saya mau pergi berita Injil, saya tak usah bawa apapun juga, karena itu perintah firman Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tuhan Yesus mau mengutus 12 muridnya ini, dan mereka akan pergi, dan tidak lama kemudian mereka akan pulang. Yang Tuhan Yesus masukkan di sini adalah pekerjaan penginjil ini adalah sesuatu hal yang mendesak. Jadi kita jangan harus melakukan berbagai persiapan baru kita mau pergi. Ya. Jangan membawa apapun dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal. Nah, mereka waktu itu dia sering bawa tongkat ya kemana-mana. Mungkin karena jalanan pada masa dahulu tidak rata, banyak kelikir, banyak bebatuan. Nah, satu tongkat itu bisa membantu mereka ya untuk bisa berjalan dengan lebih stabil.
Jadi maksud Tuhan Yesus adalah, kamu pergi, segera pergi. Dengan tongkat apa yang ada padamu. Tak usah harus pergi mencari lagi tongkat yang lain. Ya, menghabiskan waktu, memilih-milih mana tongkat yang bisa lebih baik baru saya bawa. Tidak perlu seperti itu. Kalau kamu sekarang pegang tongkat, ya pergilah dengan tongkat ada. Kalau memang tidak ada dipegang tongkat pun tidak apa, pergi saja. Nah, itulah maksudnya, jangan membawa tongkat ya atau bekal. Bekal artinya kita harus membawa persiapan, membawa kebutuhan hidup, baru kita pergi. Dia bilang tidak perlu seperti ini, pergi saja. Karena ini pekerjaan yang mendesak, tak usah bawa roti, tak usah bawa uang, dan tak usah juga bawa 2 helai baju. Apa yang kamu pakai, itu saja pergi. Nah, jadi poin yang pertama di sini adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan, pekerjaan misi penginjilan ini adalah sesuatu yang harus segera dikerjakan. Jadi kalau dia mau mengutus mereka, pergi. Tak usah berleha-leha, tak usah menunggu-nunggu, tak usah harus lakukan berbagai persiapan, baru kamu pergi. Tapi Bapak Ibu kamu harus ingat ya, ini beda. Bukan situasi mau mengutus satu orang pergi merintis sebuah misi. Bukan situasi seperti ini. Ini adalah situasi kedua sumber ini akan pergi. Itu hanya sebentar saja sebetulnya. Pergi tempat-tempat itu, lalu mereka akan kembali. Mereka pergi sendiri, 12 orang berdua-duaan. Mereka pergi sejumlah desa, lalu mereka kembali. Ya, yang kita tangkap poin pertama atau semangatnya di sini adalah, dalam melakukan pekerjaan pengerjaan misi di jiwa kita, di hati kita, harus ada satu semangat bahwa pekerjaan itu mendesak, perlu segera dilakukan. Dan ini menegur kalau kita tidak pergi-pergi. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan misi, menegur kita kalau gereja tidak aktif pergi memberitakan Injil. Itu menegur kita. Tuhan Yesus mau mereka segera pergi. Dengan apa yang ada pada diri mereka, sudah pergi. Jadi kalau kita tidak pergi, tidak berbuat apa-apa, tidak menginjil, maka kita tahu bahwa untuk kita inilah teguran Tuhan Yesus. Karena kita tak ada perasaan mendesak, bahwa pekerjaan Injil itu mendesak, itu tak ada pada kita. Kejadian ini harus jadi sebuah teguran untuk kita semua. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ke desa manapun mereka pergi, kalau ada yang mau menerima mereka tinggal di rumah, mereka tinggallah di situ. Dan mereka akan makanlah di rumah situ. Berkaitan dengan perintah di atas, supaya tidak usah bawa bekal, roti, dan uang. Kenapa? Karena di mana mereka diterima, di rumah itulah mereka akan makan. Untuk hidup kita harus makan. Tapi makan bukanlah urusan utama. Makan hanya supaya kita bisa hidup dengan baik. Jadi di mana orang mau terima mereka, mau menyambut mereka, di situlah dia tinggal, dan di situ dia makan. Dia tak usah pikirkan, ya saya harus makan apa dan mau makan di mana. Di rumah itulah kamu makan. Dan tak usah pindah-pindah rumah. Itu bukan hal yang penting. Kamu hanya perlu satu tempat yang bisa beristirahat, yang bisa makan, bisa menyambung hidup. Itu sudah cukup. Di situlah kamu tinggal, tak usah berpindah-pindah. Dan ini mengajar kepada kita hal yang kedua. Ya.
orang yang memberitakan Injil tak usah khawatirkan kehidupannya. Karena melalui umatnya, Tuhan akan berikan kamu makanan. Bapak Ibu, saya katakan kembali, ini adalah situasi 12 orang murid dikirim dan tidak lama kemudian mereka akan pulang. Ya, akan datang kepada Tuhan Yesus. Bagi kita di masa sekarang, kalau orang diutus untuk pergi ke suatu daerah di situ untuk memberitakan Injil, maka dia harus pergi dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan kebutuhannya di dalam pelayanan. Semangat itu, iman itu harus ada di dalam hati kita. Tapi saya juga mengerti, prinsipnya adalah sama, situasi adalah berbeda. Ini adalah 12 orang laki-laki. Pergi, ya bisa saja. Nginap sama siapa, gampang. Makan sama siapa, gampang. Dan mereka tidak lama pun kembali. Kalau gereja melakukan misi, mengutus orang ke suatu tempat, situasinya tidak sesederhana seperti ini. Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, sebenar-benarnya, kalau kita ingin pekerjaan misi itu bergerak cepat, maka yang bekerja itu memang harus orang yang seperti ini. Single, seorang diri, tak bisa berkeluarga. Karena keluarga adalah beban. Karena dengan keluarga, kamu harus memikirkan keluarga. Kamu harus urus keluarga. Keluarga membutuhkan banyak hal. Keluarga tak bisa numpang sama orang. Keluarga tak bisa makan di rumah orang. Keluarga tak bisa. Keluarga harus diurus. Anak-anak harus diurus. Istri harus diurus. Pekerjaan misi, kalau mau bergeraknya cepat, tanpa hambatan, memang harus seperti ini. Maka lihatlah Rasul Paulus. Kenapa dia bisa bergerak begitu cepat dari kota ke kota, merintis jemaat? Karena fokus. Benar-benar dia fokus. Tak ada hal lain di dalam hidupnya, tak ada hal lain dia kerjakan. Hanya satu hal, penginjilan. Maka dia bisa berbuat sangat banyak sekali. Saya bicara seperti ini karena melihat pengalaman. Jadi pekerjaan penginjilan sebetulnya, kalau kita mau penginjilan yang betul-betul sangat efektif, itu harus dimulai dengan orang-orang yang jiwanya, yang dirinya, itu benar-benar fokus diberikan Tuhan. Tadi akan pergi, tadi kepala dia hanya satu hal, penginjilan.
Tapi kenyataannya dalam gereja, kita kan tidak punya orang seperti ini. Ya, kita kan tak punya orang seperti ini. Kita punya orang yang merintis jemaat, mengurus keluarga dulu. Bagaimana mau maju? Nah, ini adalah sebuah evaluasi. Kenapa pekerja misi banyak sekali tak maju sama sekali? Kenapa? Karena kita mengurus banyak urusan sendiri, banyak urusan pribadi, banyak urusan keluarga. Tak ada fokusnya. Makanya misi tak bisa bergerak. Misi tak bisa bergerak. Ya, susah. Oke, kita kembali. Jadi, hal kedua adalah seorang pekerja layak mendapat upahnya. Ya. Jadi kita tarik satu prinsip. Kalau kita memberikan diri untuk pekerjaan pemberitaan Injil, kita tak usahlah khawatirkan tentang makanan kita. Biar Tuhan yang mencukupkan. Tapi saya ingatkan ya, kalau kita benar-benar setia, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan penginjilan, baru kita bisa berkata, aku hidupnya berharap pada Tuhan. Banyak orang pergi merintis gereja, lalu dia bilang, Tuhan tak cukupkan hidup saya. Tuhan tak cukupkan kehidupan saya, jadi saya harus mencari kehidupan sendiri. Kita harus bertanya kembali. Semangat kita, komitmen kita dalam pengitu bagaimana? Kalau pergi merintis dan bilang aku mau jadi misi, dan sesungguhnya kita hanya melihatnya sebagai satu sumber kehidupan, kamu jangan berharap Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kamu. Misi sekarang begitu banyak itu tak jalan. Di mana salahnya gitu loh. Ayat ke-7, ke-5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Nah, hal ketiga di sini dia katakan demikian. Kalau ada daerah yang tak mau terima Injil kamu, tak mau terima kehadiran kamu, ketika kamu tinggalkan mereka, kebaskan debunya. Itu sebagai pertanda apa? Bahwa mereka menolak Injil, Tuhan juga menolak mereka. Akhirnya adalah penghukuman bagi mereka. Nah, jadi kedua mazmur ini mereka pergi sendiri, dua seorang, berdua-dua, dan di kepala mereka, di hati mereka hanya satu hal, beritakan Injil. Dan mereka pergi disertai dari kuasa, tak bawa apa-apa, hidup apa ada di sana, beritakan Injil, dan mereka pulang, dan melaporkan apa yang telah
mereka kerjakan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah yang terjadi. Dan kita mencoba melihat apa prinsipnya bagi kita, ya, ketika kita pada masa sekarang ini pergi memberitakan Injil. Situasi sesungguhnya adalah berbeda. Kalau kita mau dia sama, mau pergi tanpa membawa apa-apa, mau pergi dan hidup apa adanya dari bantuan jemaat, maka kamu harus pergi sendiri. Kamu tak bisa menikah, saudara-saudara. Kamu tak bisa berkeluarga. Karena itu berbeda sudah situasinya. Kamu hati dipenuhi dengan semangat Injil ini, dan kamu pergi sendiri. Bisa. Seorang diri, bisa. Tak usah bawa apa-apa. Karena kita tak butuh apa-apa. Ketika hati kita tak membutuhkan apapun dari dunia ini, kita sebetulnya hidupnya itu tanpa biaya. Kita hanya perlu sebuah tempat untuk bisa istirahat, tidur malam hari. Kita hanya perlu makan 2 kali, 3 kali. Apa yang sediakan, itu sudah bisa menguatkan tubuh kita kembali. Dan selain itu, yang kita pikir hanya adalah bagaimana saya sampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus. Tanpa perlu biaya apa-apa, kita bisa hidup seperti ini. Tapi kalau kita bilang aku mau pergi ke suatu tempat, merintis gereja, dan aku bawa keluarga, aku bawa istri, aku bawa anak, tadi hati kita masih banyak maunya, tak bisa, tak bisa. Saya katakan tak bisa. Karena waktu kamu akan habis dipakai bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga kamu. Pikiran kamu akan terpecah belah, memikirkan apa yang mau dilakukan untuk keluarga kamu. Habis di situ. Tak bisa. Nah, makanya misi sekarang bergeraknya sangat-sangat lambat. Karena kita dibebani dengan banyak urusan. Kita bukan orang yang fokus. Nah, 5 ayat ini memberikan kita satu pandangan bahwa kalau benar-benar mau melakukan pekerjaan misi, ya, dengan kualitas seperti para rasul Paulus, itu bukanlah hal yang mudah sekali. Bukanlah hal yang mudah. Betul-betul bukan hal yang mudah sekali. Jadi ini menjadi bahan renungan, ya, bagi kita, bagi gereja terutama, bagi hamba Tuhan, bagi orang yang mau melakukan pekerjaan misi. Ini bahan pertimbangannya. Tapi bagi kita jemaat sekalian, kita tentu tidak ada panggilan untuk pergi memberitakan Injil seperti ini. Full time, sepenuhnya fokus memberitakan Injil seperti ini. Kita tidak. Kecuali Tuhan panggil kamu. Tapi umumnya Tuhan tidak panggil semua jemaat untuk pekerjaan demikian. Kita juga harus menangkap apa yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kesadaran bahwa penginjilan itu mendesak. Jadi walaupun kita bukan hamba Tuhan, kita adalah orang Kristen, kita berkeluarga, tapi bila di hati kita juga ada suatu kesadaran bahwa memberitakan Injil itu suatu hal yang mendesak. Jadi dalam batas waktu yang saya miliki, komitmen yang saya berikan, kamu juga harus memberitakan Injil. Ya, dalam batas
yang kita miliki lah. Kita harus pergi juga berita ke Injil. Jadi tentang hal yang lain memang tak berlaku untuk kita. Karena kita semua orang-orang yang mempunyai pencaharian sendiri, mempunyai keluarga. Kita bukan orang yang mau full time seperti yang dilihat daripada rasul ini. Jadi yang lain kita tak usah hubungkan kepada hidup kita. Tapi satu hal saja. Perasaan mendesak untuk memberitakan Injil. Dan satu hal terakhir yang saya mau kita pikirkan bersama adalah pandemi ini. Pandemi sudah 17-18 bulan. Dan pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ada yang berbicara tentang 2, 3, 4, 5 tahun lagi. Ada yang bilang ini sudah jadi new normal, dia akan terus bersama kita. Kita tidak tahu. Jadi kalau kita bilang aku akan menunggu pandemi berakhir, kembali ke masa dahulu sebelum ada pandemi baru saya mulai menginjil, saya rasa kita akan berakhir tak pernah lagi melakukan penginjilan, tak pernah lagi. Tapi bagaimana boleh pekerjaan Tuhan berhenti hanya karena pandemi? Maka kita harus mencari di mana jalan keluarnya. Sekalipun pandemi masih berlangsung, tapi Injil Tuhan Yesus tetap harus diberitakan. Kita harus melihat ini kesempitan, tapi kita menemukan kesempatan di dalamnya. Ya, kita harus berhenti berpikir nanti setelah pandemi selesai baru kami mulai penginjilan. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat sekalian ya, pikirkan ini. Bagaimana kita bisa sekarang juga berbicara kepada orang lain tentang Injil Tuhan Yesus. Nah, pandemi kita berbicara tentang keselamatan. Keselamatan tubuh kita ya, supaya kita tidak terinfeksi penyakit ini. Cara yang paling aman tentu adalah penginjilan melalui sosial media. Kita banyak kenalan, banyak teman, teman juga banyak teman, lingkaran demi lingkaran. Kita bisa menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan mereka. Mengirimkan ayat penginjilan, dan mereka yang ingin tahu lebih banyak kita bisa jelaskan. Mengirimkan poster, gambar dengan ayat firman Tuhan. Dan mereka tertarik, kita bisa berbicara. Ini adalah satu cara yang kita bisa lakukan dengan sangat-sangat, kalau kita mau berbicara tentang aman, tak ada ancaman apapun di situ. Kita harus bisa gunakan. Ya di daftar kontak kita, di situ ada berapa banyak orang. Siapa di antara mereka yang bisa kita ajak ngomong ya untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Kemudian saya pikir pandemi ini walaupun ada bahayanya, tapi juga bukanlah sebuah kondisi yang begitu berbahaya. Maksudnya, memang ada orang yang sakit, dan benar juga ada orang yang meninggal. Tapi itu adalah persentase yang kecil sekali. Jadi saya rasa kita tak boleh lagi berkata, aku tak boleh bertemu dengan orang lain, karena aku takut ditulari oleh dia. Bagaimana kita mau menginjil kalau kita tak mau bertemu orang? Kita harus perhatikan baik-baik. Ya, tentu kita tidak mau pergi ke tempat yang berkerumun.
Dan di situ ada kemungkinan penyebaran yang sangat besar. Saya bicara ini mau dengan hati-hati sekali, supaya Bapak Ibu jangan salah paham, lalu kamu pergi menginjil di tengah-tengah keramaian di situ. Nanti kamu terinfeksi corona dan kamu salahkan. Bukan itu yang saya masukkan. Yang saya maksudkan adalah kita harus pergi, tetapi harus dengan bijaksana, dengan menjaga protokol kesehatan kita. Ya. Bicara dengan orang yang sendirian, jauh dari keramaian orang banyak. Bicara, jaga jarak secukupnya, supaya ada kontak, berikan traktat, tukar nomor telepon, supaya kita bisa lanjutkan lagi membicara secara online. Tapi harus ada kontak dengan orang. Jadi pergilah, bagikan traktat. Traktat yang ada Injilnya, traktat yang mengundang orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Komunikasi seperlunya, bangun hubungan. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, corona ini tidak mematikan kalau ketika ada muncul gejala dan sudah diobati. Yang berakhir begitu buruk itu kan adalah penanganan yang terlambat. Jadi kita berbicara tentang early treatment, pengobatan awal. Ada sedikit gejala saja, kita obati. Umumnya itu tak jadi masalah. Dan kita akan tahu ada obat seperti ini, ada suplemen seperti ini. Yang kalau kita ada sedikit gejala saja, kita minum dan masalah selesai. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai early treatment seperti itu, harusnya kita tak usah lagi begitu khawatir. Ya, saya tak boleh bertemu dengan orang lain, karena saya takut tertular. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, ini tidak bermaksud lalu kita sembarangan pergi di tengah-tengah keramaian, kita berjam-jam di situ ngobrol sama orang, kamu pasti kena kalau begitu. Tapi kita hanya perlu buka jalan hubungan, bicara seperlunya, kita lanjutkan lagi. Dan ada early treatment. Kalau kamu ada gejala, cepat minum obat. Ya. Jadi itu adalah cara kita bagaimana di masa pandemi kita masih tetap bisa pergi bertemu dengan orang, untuk bagikan traktat untuk sampaikan tentang Tuhan Yesus. Karena kalau kita tak kerjakan, gereja tak bisa kerjakan lagi. Karena pandemi tak akan berakhir dalam waktu dekat. Mungkin akan lama dia itu. Nah, jadi kisah Tuhan Yesus mengutus kedua muridnya ini, apa yang kita harapkan? Adalah supaya kita sebagai jemaat ya merasakan juga seperti Tuhan Yesus. Bahwa ini adalah pekerjaan mendesak ya kita harus lakukan. Sekalipun dalam masa pandemi. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bangkitkanlah Tuhan dalam diri kami rasa mendesak untuk memberitakan Injil-Mu. Dan bukakanlah kami pintu-pintu untuk berjumpa, untuk bertemu dengan orang banyak secara pribadi, baik secara online, untuk memberitakan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, bantulah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.